Jadi ini kami sesungguhnya tetap punya hak untuk membuat tim pencari fakta independen, tetapi kita saking hati-hatinya ya sudahlah kita buat tim pengawal peristiwa pembunuhan ATP3 6 Laskar FPI seperti dikatakan Pak Marwan tadi ya. Nah sekarang ini terakhir dari saya ya. Saya sesungguhnya sudah membaca ya, bahwa kalau di antara anak bangsa ini tidak ada yang bicara dengan lantang untuk menegakkan hukum, untuk melawan kezaliman, untuk menegakkan kebenaran, itu nanti lama-lama ya bangsa kita ini menjadi dingin ya, dingin ketika terjadi pembunuhan di sana, di pulau mana, di negara mana, di provinsi mana, itu tenang-tenang saja ya. Kalau sudah seperti itu ya, saya kira itu the end of our democracy ya. Jadi sudah sekalian kita belajar dari muka bumi ini, banyak sekali negara mula-mula demokrasi, tapi elitnya itu memang tidak punya potongan pembawaan mental moral demokrasi, akhirnya membangun oligarki, akhirnya membangun rezim yang otoriter, bahkan diktatorial, dan bisa semakin hebat ya karena rakyat diam saja. Ya. Nah, jadi mungkin kami ini sebagian di sini masih ada sekitar ribuan lagi yang masih punya kepedulian. Kita akan speak out, ya kita akan bicara apa adanya, kita akan ikuti terus ya, dan sambil mengikuti itu kita tetap akan membuat insya Allah sebuah buku putih ya yang akan menyajikan kenyataan sejujur-jujurnya apa yang terjadi, supaya paling tidak bangsa kita ini tahu apa yang telah terjadi, juga masyarakat internasional juga tahu apa yang terjadi, dan mudah-mudahan saya yakin ini dari segi keimanan kami, ya, kita semua, kalau masih ada sebagai anak bangsa yang peduli, ya, itu yang di langit tidak akan membiarkan, ya, bangsa ini kemudian ambruk, semua kemudian jatuh, ya. Jadi asas ini masih sebagian, cukup sebagian lah, ya, masih waspada, masih alert, ya, masih punya keprihatinan, masih punya komitmen keadilan untuk menegakkan keadilan, itu bangsa ini masih punya masa depan. Ya. Ya, saya kira ini betul kata Pak Mar tadi, akhirnya harapan kita pada Pak Jokowi, ya, juga Kapolri baru, ya, supaya bisa seperti janjinya itu meretas, membuka, ya, halaman baru Polri kita, ya, yang lebih adil, lebih manusiawi, lebih ya mengayomi itu dan lain sebagainya. Saya kira tambahan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pernyataan sikap tim pengawal peristiwa pembunuhan atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI. Kami dari TP3, 6 warga sipil atau Laskar FPI, dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil atau Laskar FPI terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Pada tanggal 7 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan 6 orang Laskar FPI tewas dalam baku tembak karena mereka melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib
Rizik Syihab. Belakangan pada 14 Desember 2020, Polri menyatakan 2 laskar FPI tewas dalam baku tembak dan 4 orang lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur, kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian. Dari kompilasi informasi yang dilakukan, TP3 menemukan fakta bahwa Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, TP3 menilai apapun alasannya, tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan, di luar prosedur hukum dan keadilan atau extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat polisi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers 8 Januari oleh Komnas HAM menyatakan 2 mobil Laskar FPI menghalang-halangi tugas polisi mengintai HRS, sehingga terjadi bentrok yang menyebabkan 2 laskar tewas. Penembakan 4 laskar FPI lainnya dinyatakan sebagai unlawful killing. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan 4 orang tersebut meninggal saat berada dalam penguasaan kepolisian. Maka peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban. Ini menurut Khairul Anam. TP3 menyatakan bahwa pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana dinyatakan oleh Komnas HAM. Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity. Pembunuhan 6 laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma dan Convention Against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. TP3 menilai penyerangan sistematis terhadap warga sipil 6 Laskar FPI merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental dan fisik.
Sampai saat ini, negara Republik Indonesia belum pernah memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI dan tidak menyampaikan permintaan maaf atau bela sungkawa kepada keluarga mereka. Bagi kami, ini adalah pengingkaran terhadap hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Demikianlah pernyataan sikap TP3 kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI. Semoga Allah